tinggal di Minangkabau di Pariaman. Saya mengisi pengajian bahkan sampai ke Padang Sidempuan, Pak Ibu sekalian. Ya, Padang Sidempuan itu kan Tapanuli Selatan, dah masuk Sumatera Utara. Saya masih dari Pariaman mengisi pengajian ke Padang Sidempuan, naik sepeda motor 9 sampai 10 jam sendiri saya naik sepeda motor itu. Ya. Dari Pariaman jam 6 pagi saya keluar, dah ketemu geng-geng Porbi itu. Atau geng Porbi, Pak. Orang yang berubah babi Juanjiang. Nah, Sauto Juanjiang, Bapolok Paluak Juanjiang sampai dari Pariaman sampai Raupanti besobok geng-geng Porbi itu. Yang arah ke sana lah, yang arah ke situ lah, besobok. Masuk perbatasan Sumatera Utara, Kota Nopan tidak besobok tuh. Jadi seakan-akan kalau kita ingin menandai kampung kita, kalau cerita orang Padang misalkan mau ke Medan, naik bis ALS, di tengah jalan ketiduran. Ya, sedang tidur tuh mobil teroyak-oyak. Bangun-bangun, oh udah sampai kita di Medan ini rupanya. Nah, di Medan tuh tandanya apa? Jalan banyak berlobang. Ya. Kalau dari Padang dari Medan balik ke Padang, di tengah jalan ketiduran. Sedang tidur itu, ya, asasi tidur atau sentak. Nampak orang bogonceng Juanjiang, oh lah tiba di kampung mah. Jadi menanduan kampung awak di mana orang bogonceng Juanjiang kampung awak tuh. Ya, terutama Payakumbuh, Bukit Tinggi, tuh biangnya tuh, anjiang-anjiang banyak tuh. Ya. Bapak luak Juanjiang, bogonceng Juanjiang, ya, bemandian anjiangnya, bagi ube anjiangnya, ya. Lebih sayang kan anjiang berdua anak bininya. Bisa lihat. Pai baburu talo kama-kama pai baburu kasurau ndak talo anjiang-anjiang tuh. Anjiangnya ya. Namanya anjiang. Mantap suraunya. Anjiangnya. Kan salah paham, Pak, bukan orangnya, anjiangnya. Tapi kalau ada orangnya sama Juanjiang Sumbayang lebih pura pada anjiang, orang punya anjiang tuh Bapak sekalian. Ya. Kalau anjiang tidak sholat, anjiang nak ke surau wajar, nyo anjiang. Tapi kalau yang punya anjiang nak ke surau, tidak sholat, lebih parah pada anjiang leh. Ustaz boleh kasar ke Ustaz kok tuh. Ini kita udah ngalih Pak, ya. Buka surat yang ke-7 Al-A'raf 179. Kok memang ayat favorit bagi Ambo, mengingatkan kalau ada orang Islam yang tak peduli dengan kajian Al-Quran, malas mendengarkan pengajian, seperti mana kata Bapak pengurus tadi, isikol hadawirid, seminggu subuh barangkali Pak, subuh 2 kali, malam 2 kali seminggu juga, ya. Nah, berapa banyak yang hadir? Di antara yang hadir, contoh sekarang ini nih, di antara yang hadir nih, mana yang usianya 20 tahun, 17 tahun? Hah? Mohon maaf, Dinda berapa umurnya? 25, sudah keluar enggak? Belum, 1, 25. Yang umurnya 25 lagi ada? 20. Hah? Kok tampang-tampang pensiun banyak nampak di masjid ini? Ya? Tampang-tampang pensiun. Enggak di mana-mana masjid. Dinda berapa umurnya? Lo bro, berapa umurnya? 25. Oh 2, ketemu 2. Ini yang bawa roti ini berapa umur ini? Ya. Nah, dari sekian banyak warga di sekitar sini, nggak sampai 5 orang pemuda yang datang. Cuma 5 orang ini pemuda di kampung. Apa? Cuma 5 orang ini. Ya. Makanya kata Bu Yamka, kalau ingin cari menantu, jangan cari di Bank BRI, jangan cari di SKA, ya, cari di masjid waktu subuh. Siapa yang rajin ke masjid waktu subuh, rutin ke masjid waktu subuh, ambil jadi menantu, walau umurnya 65, 70. Loh, kok ketawa Pak? Saya serius nih Pak. Kok ketawa bentuk cemeh nampaknya kan? Loh, itu ciri-ciri orang beriman. Ya, apa guna wajah tampan usia muda tak beriman? Lebih baik yang tua kan, pengalaman sudah. Berapa anaknya, berapa cucunya. Ya, Ambo yakin menantu ibu yang umurnya 65, 70 kok akan selingkuh. Coba lah anda percaya. Loh, Ambo serius kok Bu. Ya. Betapa banyak yang muda tapi malas ke masjid. Ya. Jadi makanya apa-apa yang umurnya 70 jangan patah semangat Pak, masih ada harapan lagi. Ya.
Matau sudah kaji ko tamakan ibu itu kaji ko hari Pinang Pak sudah goleh. Dijapui 2 bulan. Ya. Ani. Kita dengarkan surat Al-A'raf ayat 179. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Sungguh akan kami penuhkan neraka jahanam, kata Allah, banyak dari kalangan jin dan manusia. Siapa jin dan manusia yang memenuhi neraka jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang punya hati tetapi hatinya tidak digunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Al-Quran ayat Allah. Alam takambang jadi guru juga merupakan ayat Allah. Tsunami di Aceh, tsunami di Donggala, gempa bumi di Sumatera Barat 2009, banjir di Kota Padang, banjir di pesisir, keluar debu panas Gunung Merapi, keluar Galodoh, itu musibah, itu pelajaran. Tidakkah kita mengambil pelajaran? Hancur negeri-negeri di Aceh, masjid berdiri kokoh. Hancur rumah di Bukit Batabuah, Agam, Bukit Tinggi, surau bertagak kokoh. Itu pelajaran bagi kita. Adakah kita mengambil pelajaran? Musajilah tanpa yang aman, sagagah-gagah rumah awak, sarancak-rancak rumah awak, semahal-mahal rumah awak bantu istana, tidak ada jaminan. Hanya rumah Allah lah yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak orang Minang mengambil pelajaran? Tapi saya lihat di kampung awak, surau langang. Bahkan di kampung awak di Minangkabau ada yang surau masjid buka seminggu sekali, cuman untuk sholat Jumat saja. Masjid kalah pula gereja, bayangkan. Bayangkan. Sekali buka pakai bahasa Arab pula tuh khutbahnya bantu nama mengertinya bahasa Arab bentuknya. Disuruh akan buku khutbah Jumat bahasa Arab tuh enggak jadi khutbahnya tuh. Seminggu sekali masjid buka, coba pakai utak lah, ya ampun, biar yang YouTube ini melihat pakai utak seketek. Lah tahun 1446 Hijriah gua. Di mana masjid yang buka seminggu sekali? Cuma di Minangkabau yang aku tahu tuh. Masjid buka seminggu sekali, ya Allah ya Rabbi. Apa guna masjid kalau begitu? Rubuhkanlah masjid itu lagi. Sampai hari ini masih ada tuh masjid yang buka seminggu sekali tuh. Ibu sekalian. Itu apa guna masjid itu begitu namanya? Habis sholat Jumat tutup. Ditutup masjid sampai minggu depan baru buka. Astagfirullahalazim. Ya. Bayangkan tuh. Punya hati, tidak ada takut meninggalkan sholat. Punya hati orang Minang katanya Barade, tidak takut meninggalkan sholat waktu barale, santai-santai aja nya. Tidak ada rasa badoso. Tidak ada rasa jijik, bapaluk-paluk juanjiang, sauto juanjiang, bogonceng juanjiang, manyuakan muncuangan jiang, ubek segala macamnya. Memandian anjiang masuk ke tabek, juanjiang mandi sekali. Jo bininya taloknya mandi jo anaknya. Jo anjiang taloknya. Banyak jo anjiang tuh kawinnya. Anaknya lagi ceknya ke bininya. Pia, anak kau tuh inyom bue anak kau cek. Inyom bue anak kau cek. Lupunya anaknya. Kamen anak kau tuh ah. Paling inyom bue. Anjiang di kamihannya, anaknya di padiannya. Coba bayangkan. Kok dapet ancaknya mengandung, bininya anjiang lain ndaknya tuh. Sayang itu anjiang. Ya. Baitu bana kanjiang.
Ambo lahir kedang di Medan, Pak Ibu sekalian. Dari Ambo ketek sambil bejangguik, kau tidak pernah mencari orang Batak Kristen tu gonceng juanjiang, sauto juanjiang, memandian anjian, tak pernah mencari orang Batak Kristen tu. Di Minangkabau. Hah? Ini mohon maaf, orang Minangkabau jangan berang kambo, utak tu gunungan. Maka kambo berang, koreksi diri, tanyo diri, apa hukum lidah anjing tu, air liur anjing tu, dijilek jo aja, gelas awan dijilek sama anjing ni ya, nggak cukup dengan sunlight sekali cuci ini ya. Dijilat baru nih ya. Hah? Gimana cara membersihkan cangkir yang dijilat sama anjing ini? Bisa lihat. Disama dengan tanah atau lumpur 7 kali, betul nak? Nggak cukup dengan sunlight langsung dah. 7 kali sama tanah sama lumpur baru sama air bersih. Tuh, untuk membersihkan air liurnya anjing. Mohon maaf nih, yang menggonceng anjing di tengah-tengah itu anjing tuh. Yang satu bawa motor, motor metik, dua anjing yang duduk di muka tuh, dari kakinya tuh. Di tengah dan terus yang bawa motor dengan di belakang, dua ekor lo anjing tuh. Anjing tuh lidah menjulu-julu tuh, cari kiri cari kanan, tidak terbang air liurnya tuh ke muka yang punya anjing di belakang tuh. Tidak terpecik air anjing tuh ke mukanya tuh. Kalau bersolat ya gimana wuduknya tuh? Tolong, yang punya anjing pakai utak stek. Lah orang Islam beradai nak kalah orang Batak Kristen, coba bayangkan. Jangan berang kambo. Jangan berang kambo mengaji makanya jangan jupai ke surau mengaji. Mohon maaf sanak ambo. Ya. Coba aja, oke orang ustad itu di Pekanbaru ada orang pai juanjiangnya. Pasti rata-rata orang Minang yang punya anjing. Enggak bisa tanyalah, survei lah. Di Jambi ada juga ustad orang juanjiangnya. Coba survei, pasti orang Minang. Di Bengkulu ada jualnya, pasti survei orang Minang tuh. Apa itu adik orang Minang tuh? Tolong alim ulama Minangkabau, basuh telinga yang punya anjing tuh, basuh. Ulama Minangkabau, basuh. Bako bantu orang Minangkabau gini. Punya hati tidak ada takwi kepada Allah. Mereka punya mata tidak melihat pelajaran. Mereka punya telinga tak namuh mendengarkan. Coba cari lihat di kampung-kampung awak, ada wirid baranan tibo. Ya. Contoh nusa jauh-jauh di musaji awak ko ada wirid bara banyak yang muda-muda tibo. Sekalian. Orang yang begitu, ya, dengar suara azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih duduk aja di lapau, bampok aja di lapau. Dengar wirid santai jonya. Kata Allah, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak, balhum adol, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang lagi. Jadi kalau ada orang Minang, orang Islam 7 keturunan, mau orang Minang, orang Jawa, orang Melayu, sudah Islam 7 keturunan, sholat sering tinggal, lebih sesat pula daripada binatang lagi. Surat apa tadi, Bu? Pak? Surat apa tadi? Surat Al-A'raf ayat 179. Sekarang ayat yang surat yang sama, ayat 176. 176. Ya, terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing. Seperti apa? Anjing. Semangat, takbir. Lanjut. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah
Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat kami, maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Di ujung ayat Pak bunyinya, maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Jadi wajib menceritakan kisah ini Pak, agar mereka berpikir yang masih punya pikiran. Ya, kalau bahasa kasarnya, bahasa awaknya, bagi yang punya otak kaji kau Bapak Ibu sekalian. Ya, yang punya otak berpikirlah. Tapi tidak punya otak, tak masuk kaji kau dia. Atau simak tadi tu. Kalau kami menghendaki kata Allah, kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Kalau Allah ingin memuliakan kita, Allah fahamkan kita dengan Al-Quran. Bisa membacanya, tahu artinya. Kalaupun tidak tahu secara mendetail, membaca terjemahannya, faham maksudnya, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, disampaikan, dakwahkan kepada orang seperti mana kata Rasulullah, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walau satu ayat. Sampaikan ayat ini, sampaikan ya. Kepada orang-orang yang lalai selama ini, kepada orang Islam yang sholat kapan maunya saja, kepada anak daro Jomara Pulai yang sering tinggal sholatnya, kepada ayah ibu yang mengadakan pesta-pesta pernikahan harus pakai organ tunggal. Ya, bacakan ayat ini. Ya, kepada bapak ibu yang pulang balik pergi haji, setiap tahun pergi haji, setiap bulan pergi umroh, saking kayanya, keulaan. Ya, keulaan pula hajinya itu. Ya, bacakan kisah ini. Apa kisahnya? Seperti kata Allah tadi, kalau kami menghendaki kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat Al-Quran itu. Tetapi mereka cenderung kepada dunia. Ya, akhirnya apa? Mereka tidak peduli dengan Al-Quran, tidak mau belajar Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau mendengarkan majlis-majlis Al-Quran, pengajian ceramah tidak diminati. Ya, cenderung kepada dunia, habis waktu untuk urusan dunia, cari piti. Ya, kalau untuk urusan dunia tidak tangguang, gunung kan kudaki, lautan kuseberangi, surau terlewati. Mohon maaf Pak, cari di pasar-pasar Pak. Alun subuh lailah rami orang di pasar, betul enggak? Berapa banyak yang sholat? Coba survei. Di antara penggalih itu, yang orang Islam dengan orang Kristennya berapa banyak? Ya. Kalau orang Kristen jualan di pasar pagi-pagi nggak sholat wajar. Tapi kalau ada orang Minang sama-sama nggak sholat, itu kurang ajar namanya. Jadi jangan pula orang Minang meniru orang kafir. Semestinya orang Minang itu jadi tauladan bagi orang-orang kafir. Datang azan, masuk waktu azan, kau sholat dulu ke masjid. Bukan ditagah wak manggaleh. Ya. Bukan ditagah begadang, kau nak nonton bola, nak tangguang, olimpiade, tersalok sampai pagi. Main game, calok, wah main game. Nggak tidur-tidur, masuk subuh malah baru tidur. Coba ya kan. Mereka cenderung kepada dunia dan merupakan hawa nafsunya yang rendah. Apa kata Allah? Perumpamanya seperti anjing, kata Allah. Jadi orang yang nggak peduli dengan Al-Quran, ya, menganggap enteng, menganggap remeh dengan Al-Quran. Hati-hati ibu. Ibu cari minantuan, tanya ke minantu. Apa tanya ke minantu? Di mana kerja? Berapa gajinya? Nah, itu mertua. Yang ditanya tuh pandai baca Quran enggak? Ada sholat enggak? Pandai bu? Suruh baca Quran dia. Calon menantu tuh suruh belajar baca Quran. Ini enggak menantang menantu S1, S2, S3, kerja di bank BRI, kerja di bank ini, bangganya bukan main, sarjana tapi malas baca Quran. Mohon maaf bu, saya enggak sombong ya, mohon maaf. Di kampung saya Pariaman Mangguang itu ada sekolah STIB, Sekolah Tinggi Ilmu Barua. Ya, kalau tidak percaya klik di YouTube Sekolah STIB Pariaman, keluar tuh. Maknanya apa? Barua-barua di kampung saya itu sarjana Pak. Itu kuliahnya memang kuliah perguruan tinggi betul tuh sekolahnya tuh. Ya. Jadi barua yang ambil kerambia di Pariaman tuh sarjana tuh. Tapi yo sarjana tuh subuh tidak pernah ke surau sebab sarjana barua. Ya. Sarjana di STIB itu
ada wirid, ada pengajian. Sarjana itu tidak pernah ikut duduk mendengar pengajian. Sebab sarjana baru. Jadi kalau ada minantu awak le sarjana, jarang nampak ke surau. Beda jo baru minantu ibu tu. Minantu baru. Sarjana lai. Tak tanggul tu sarjana SAG, sarjana alam gaib. Ke masjid Sari, jarang ke surau. Ya mohon maaf kok Pak. Itu Allah yang menyebutkan tu. Orang yang begitu kata Allah perumpamanya seperti anjing kata Allah. Bah perangai anjing tu dihalau dijulurkannya lidahnya, dibiarkan dijulurkan juga lidahnya. Anjing tu mendengar kaji dengan tidak sama aja nak akan berubah anjing. Pak, tadi kita lah bahas syarat mengatu adik memakai tentang surat berjamaah tadi ni ya. Dalam surat An-Nisa tadi Pak, kesimpulannya sholat berjamaah hukumnya apa? Wajib bagi para laki-laki. Hati-hati. Yang datang apa-apa yang laki-laki ini subuh nanti nggak datang tuh hati-hati itu anjingnya tuh. Ya, hati-hati. Jadi kalau ada laki-laki, ya, dulu ketek-ketek belajar Al-Quran, belaga orang Minang, tapi malih ke surau, celiak, berarti itu anjing tuh. Tidak peduli jo Quran, kau tidak peduli jo musaji. Nah, mudah-mudahan yang tiba kini kau ya sebanyak orang, mudah-mudahan sebuah terus tiba. Tidak perlu ku musaji kau, musaji yang lain silahkan. Mungkin dek dakek musaji dengan rumah awak, sakitnya pahalanya. Sebab mendengar kaji, semakin jauh langkah kaki, semakin banyak pahalanya. Ambo ke sebuah ke Masjid Al-Badar. Silahkan, sampai sana sudah sholat duha orang. Ya. Tapi jangan dari motor ya, jalan kaki ya. Kan langkah kaki tuh. Ya. Nah. Jadi kalau lah baradai, mohon maaf Pak ya, di sekeliling komplek Jalan Jenderal ini banyak orang Islam atau banyak orang kafirnya? Banyak Islamnya kan? Ya. Semestinya penuh masjid ini Pak Ibu sekalian. Namun itulah tanda-tanda kiamat, mohon maaf Pak, tanda-tanda kiamat. Apa kata Rasulullah? Islam tinggal namanya saja lagi. Al-Quran tinggal tulisannya. Masjid megah tapi kosong dari hidayah. Pak Ibu sekalian. Ya. Orang kafir punya sesumbar namanya Goldamir. Apa kata mereka? Kita tidak perlu takut kepada umat Islam selagi masjidnya umat Islam di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Kita tidak perlu takut kepada umat Islam selagi masjidnya umat Islam di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Kenapa begitu? Karena mereka tahu dari hadis Rasulullah, dua solat yang berat bagi orang munafik itu adalah solat Isya dan subuh berjamaah. Berarti kalau ada laki-laki yang sering meninggalkan Isya dan subuh berjamaah, berarti itu laki-laki munafik. Laki-laki yang menghancurkan Islam dari dalam, musuh dalam selimut. Bayangkan bismillah. Apa kata Rasulullah? Kalaulah mereka mengetahui keutamaan dua solat ini, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Kenapa begitu? Dalam solat fajar itu ada sunnahnya. 2 rakaatani minal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Betul tak? Yakin tak? Orang kerajo pejajoah mencari apa? Mencari piti. Untuk apa? Untuk makan, beli oto, beli rumah, babini, balaki. Betul tak? Nah, itu belum seberapa kata Allah. Solat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Sekaya-kaya bapak ibu yang datang hari ini berapa mobil Pajero-nya berapa ya? Mobil kredit riba itu berapa? Hah? Mobil Pajero-nya, mobil Fortuner-nya berapa banyaknya? Satu auto di dunia ini awak yang punya. Hah? Sekayo-kayo Pak Ibu sekalian berapa rumahnya bantu istana tuh yang kamarnya 30 jadi losmen. Hah? Seganteng-ganteng apa-apa kuah berapa bininya? Berapa bini apa? Cieknya. Sama jambo tuh. Pak Ibu sekalian. Ya. Tuh. Kalau mereka mengetahui keutamaan 2 sholat fajar sunnah di waktu subuh, niscaya mereka mendatangi walaupun dengan merangkak kata Rasulullah. Cobalah kalau Pak Zamzam tadi mengumumkan barang siapa yang sholat subuh, sholat di masjid Al-Mujahidin selama 40 hari 40 malam tidak ketinggalan sholat takbiratul ihram bersama imam,
akan mendapatkan 1 mobil Pajero. Bayangkan tuh. Dari Pariaman ambo ngekos kemarin ambo. Selama 40 hari itu dia mau ngekos kok. Pajero. Bayangkan. Ya, 40 hari dapat takbiratul ihram pertama bersama imam, sholat 5 waktu. Dialah. Hah? Ambo tinggal ke rajo yang lain, 40 hari menginap ambo siko baik sekalian. Demi Pajero tadi itu. Dosa banalah Pajero kadang mana diumumkan. Barang siapa yang datang subuh setiap hari Ahad subuh di Masjid Mujahidin dapat BLT 300.000. Kira-kira gimana masjid kita nih? Hah? Rame enggak? 300.000 BLT. Hah? Yang minta BLT itu pakai NMAX lah tuh. Udah pakai NMAX minta BLT aja lah gitu. Enggak tahu diuntuang. Korun serakah tadi itu. Kalau ameh. Kiranya imitasi. Gaya nak tangguang BLT dikaja-kaja aja lah. Jatah orang bangsa disungkahnya aja lah. Bisa lihat. BLT baru tuh Pak Ibu sekalian. Tuh. Pak Ibu sekalian, anjing kata Allah tadi itu. Yang cenderung kepada dunia dan bukan hawa nafsunya rendah. Jadi kalau ada anak daro jomara pulai, ndak sholat tuh baralai, anak daro apa nama itu? Anak daro jomara pulai waktu baralai ndak sholat, anak daro apa namanya? Ada berarti. Pak Ibu sekalian. Oke. Sekarang saya tanya Pak Ibu sekalian. Apa binatang yang paling jijik dan najis di muka bumi ini? Babi, anjing. Satu lagi? Ada satu binatang yang favorit. Kalau orang Minang mengamuk, acok tak keluar nama kok. Baru ang mah jahat. Kalau mengamuk orang Minang keluar baru aku kok. Ya. 3 binatang paling buruk. Buka surat Al-Anfal. Surat ke-8 ayat 22. Menurut kita, binatang yang paling hina itu anjing, babi dan beruk menurut kita. Tapi bagaimana menurut Allah? Apa binatang yang paling hina? Kita dengarkan. Surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 22. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengarkan dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Ya, ulang balik. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa. Makhluk bergerak yang bernyawa. Apa saja Pak Ibu sekalian makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini? Manusia, selain manusia? Binatang. Di antara manusia dan binatang, siapa yang paling buruk? Ya. Kalau ketawa tadi itu ketawa babi, anjing, baruak, kecewa. Tapi kalau menurut Allah, siapa yang paling buruk? Kan? Yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu. Mereka yang tuli dan bisu. Binatang yang paling buruk dalam pandangan Allah adalah orang yang tuli dan orang yang bisu. Ini bukan tuli bawaan sejak lahir. Ya. Tuli ini bagaimana? Lajaleh azan orang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bampok je lapo atun anak anjing sebenarnya anjing tu. Bakumandang azan. Nah, aku musaji kan? Aku lapo dak dekat masjid dengan lapo tu masih banyak yang duduk di lapo tu aturan anjing-anjing sebenarnya itu. Ibu sekalian, mohon maaf Pak. Cobalah. Celek di kampung. Saya di Medan, mohon maaf nih. Kok dengar orang Medan ini? Di Sukarame. Itu markasnya AS itu. Ajo Sukarame. Ya. Kedai kopi di Jalan Dene itu rame itu kedai kopi kiri kanan. Ya. Bampok sadunya. Orang yang bampok situ tuh orang awak Minangkabau. Ketika azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, bampok jo yang kabau tu. Bampok jo yang kabau tu. Bapak sekalian. Punya telinga. Bapak sekalian. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Berapa banyak yang salat ketika subuh datang? Bapak sekalian. Ada.
Kata Allah, binatang yang paling buruk dalam pandangan Allah, orang yang peka, basi paka. Basi itu riak, basi da, basi bana. Ya. Tidak terbuka itu hatinya Pak Ibu sekalian. Binatang yang paling buruk dalam pandangan Allah. Mereka yang tuli. Dan orang-orang yang bisu. Siapa orang yang bisu ini? Yang harusnya berbicara tapi tak berani berbicara, takut menyampaikan, nanti berang orang, tasingguang orang, tak diundang wak walia, banci orang kawa. Ingat Nabi Muhammad SAW kurang apa dakwah Nabi? Lemah lembut, lunak, sayang orang ke Nabi di Makkah, sayang, dibunuh Nabi di Makkah tuh. Makanya hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah. Apanya sendiri itu akan membunuhnya tuh Abu Jahal tuh. Sekalian. Nabi itu berdakwah tuh tantangannya tuh. Sahabat dianiaya tuh di Makkah tuh. Bilal bin Rabah disiksa. Keluarga Ammar bin Yasir meninggal ayah ibunya. Hanya karena mengucapkan la ilaha illallah. Sekalian. Ya. Nabi tuh. Ini kalau ada ustadz, tuangku, buya, ndak berani ceramah di kampung, dek menengah datua, dek menengah mama, beko tas singguang orang, beko ndak diundang wak balia, beko ndak diundang, beko ndak dapat amplop, beko. Aduh. Mau sampein ke pengurus di mampu ceramah, di mampu dikasih amplop, macam apa amplop tuh sadanya? Iya Pak, ndak percaya Pak. Di mampu ceramah dia lagi amplop, macam apa amplop tuh sadanya? Iya. Hah? Itu ya dia ambil isinya dulu. Ya kalau dia dibuang juga isinya, pokok tersinggung lo pengurus kau kan. Kami bilang mengkau infak, buang lo nak berhargoi. Ya. Jadi kadang ada ustaz kadang menengah amplop kadang tuh. Kalau menghadapi amplop tuh gampang dia balik fotokopi banyak, isinya para lu. Dek manengang itu udah banyak ustaz yang berani menyampaikan kebenaran. Takut orang tersinggung, takut nak didanga awak walia, takut awak di kampung nak dihormati. Di usia orang di kampung awak. Ya. Kalau lagi lama-lama aja usah berdakwah, jual ube aja Pak. Kalau ingin berdakwah siap menanggung resiko seperti mana ditanggung oleh para nabi. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun berdakwah, tidak banyak pengikutnya. Ini mohon maaf, kalau datang kita ceramah, orang ramai jangan bangga dulu. Jangan bangga dulu. Ketika ceramah banyak jamaah penuh sampai keluar. Jangan bangga dulu. Kenapa? Tidak mangga-mangga kita dibandingkan Nabi. Nabi Nuh berdakwah tidak banyak orang mendengar tuh Nabi Nuh. Nabi Sulaiman, Nabi Musa berdakwah di gajah-gajah, ada penguasa yang zalim Fir'aun, Nabi Musa tuh. Ayah angketnya ke membunuhnya. Nabi Ibrahim berdakwah dibakar hidup-hidup, bahkan ayahnya ikut serta membakar anak kandungnya. Ayah kandungnya ikut serta membakar anaknya Ibrahim tuh. Demi mendakwahkan kebenaran. Nabi Isa berdakwah dikhianati muridnya sampai Nabi Isa mau disalib. Nabi Muhammad SAW berdakwah diperintahkan Allah selamatkan diri hijrah dari Makkah ke Madinah karena beliau mau dibunuh, mau dikepung oleh orang-orang pembesar-pembesar Quraisy dengan orang-orang pembunuh-pembunuh bayaran Pak Ibu sekalian. Padahal Nabi Muhammad SAW itu sebelum jadi Nabi itu dihormati, disegani, digelar Al-Amin, Muhammad yang terpercaya, Muhammad yang jujur, Muhammad yang baik budi akhlaknya. Ketika menyampaikan penyimpangan, kesesatan tradisi nenek moyangnya, berang orang nenek moyangnya. Karena dibunuh Nabi Muhammad SAW. Itu resiko berdakwah Pak Ibu sekalian. Jadi kalau ada ustadz ceramah sanang-sanang juga hidupnya atau dipertanyakan dakwahnya itu. Ya. Bahkan boleh jadi musuh kita pertama siapa? Keluarga kita sendiri. Keluarga kita sendiri musuhnya. Nah inilah Pak Ibu sekalian. Kenapa saya sampaikan ini berapi-api? Karena kita nih banyak yang lengah. Kenapa surau kita lengang Pak Ibu sekalian? Mohon maaf ini. Kenapa masjid kita semegah ini masjid kita nih yang tidak diminati? Hah? Mana laki-lakinya? Mohon maaf. Ada enggak di rumah anak laki-laki hari ini? Mohon maaf. Apa ibu punya anak laki-laki di rumah? Punya menantu di rumah? Rumah tuh tidak layak dihuni tuh.
Harus dibakar rumah tuh. Oh, kata Nabi begitu. Apa kata Nabi? Aku ingin segera dikumandangkan qomat dan kutunjuk salah seorang menjadi imam. Dan aku berkeliling kampung sembari membawa kayu bakar. Apabila aku dapati ada laki-laki masih berada di rumah, maka apa kata Rasulullah? Akan aku bakar rumah mereka. Bayangkan tuh. Serajin apapun apa ibu ke surau, tapi anak betinggan, anak laki-laki itu layak dibakar rumah tuh, Pak Ibu sekalian. Nah ini sudah jaleh awak kapunah, Pak. Ya, maka PR kita bagaimana supaya masjid ini diminati oleh jamaah, ya, terutama para pemuda. Bapak sekalian, mari belajar dengan Masjid Jogokarian. Pernah dengar Masjid Jogokarian? Masjid yang punya konsep saldo masjid harus nol. Nggak boleh saldo masjid berpuluh-puluh juta disimpan di bank rekeningnya. Nggak boleh oleh DKI Masjid Jogokarian. Harus nol. Untuk apa? Ya, jangan sampai dana masjid berpuluh-puluh juta, tetapi tetangga masjid ada anaknya yang tak sekolah karena nggak ada biaya. Pengurus masjid menanggung dosanya. Jangan sampai ada tetangga masjid, ya, mencuri karena apa? Karena nggak ada beras di rumahnya. Pengurus masjid menanggung dosanya. Jangan sampai anak yatim putus sekolahnya karena nggak ada biaya. Pengurus masjid menanggung dosanya. Maka Masjid Jogokarian punya konsep saldo masjid harus nol. Kalau ada jamaah yang nak ke masjid karena berbagai macam alasan diantaranya karena ada hutang, ya, masjid yang melunasi hutangnya. Pak, betul ini? Silakan survei, datang ke Masjid Jogokarian kepada Ustadz Jazri. Ada suatu kisah. Pertama beliau jadi ketua DKM masjid, datang bendahara melapor, Pak Ustadz, ini ada jamaah kita minjam uang 40 juta untuk biaya berobat keluarganya. Minjam uang masjid 40 juta untuk biaya berobat keluarganya. Apa kata Dr. Jazri? Berapa saldo kas kita? Uang kas kita ada 43 juta, Ustaz. Apa kata Ustaz Jazri itu yang ketua DKM? Jangan pinjamkan. Dana 43 itu jangan pinjamkan. 43 juta jangan pinjamkan. Apa kata beliau? Berikan. Berikan. Jangan dipinjamkan. Berikan. Ada enggak pengurus masjid yang begitu? Mohon maaf Pak Ibu sekalian. Hah? Ya. Mohon maaf Pak ya, mohon maaf. Bukan buruk sangka di tempat lain ini. Ya. Orang lain nggak boleh minjam. Pengurus masjid makan uang masjid. Tempat lain. Sampai uangnya tidak jelas-jelas. Kejadian Pak di Bukit Tinggi. Tidak perlu saya sebutkan nama masjidnya. Masjid terkenal di Bukit Tinggi Pak. Omset masjid itu Pak ratusan juta. Punya kedai di pasar disewakan. Ya. Bisa 700 juta Pak. 700 juta Pak. Uang masjid nggak jelas. Ya. Ketika diganti pengurus lama tuh mempertahankan uang 700 juta nih. Nggak jelas kemana uangnya. Rupanya Masya Allah. Uang itu dimakan sama pengurus masjid. Ya. Bayangkan 700 juta. Ya. Sebulan aja masjid itu omset infaknya tuh bisa sekitar 20 juta sebulan. Pak Ibu, ada masjid fenomenal di Indonesia. Masjid Kapal Munzalan. Infaknya tiap bulan, hampir setiap bulan infaknya 5 sampai 9 miliar Pak. 5 sampai 9 miliar infak yang mereka dapatkan. Dari mana dana itu? Bagaimana caranya supaya dapat dana seperti begitu? Masjid melayani umat. Masjid itu kecil. Silakan klik Masjid Kapal Munzalan. Ya, keluar tuh di Pontianak. Ya, kemarin ketua pengurus masjidnya datang ke Tabligh Akbar tuh bersama Ustadz Abdul Somad, Ustadz Dasat Latif, ya, beliaunya namanya Ustadz Luqmanul Hakim. Ya. Masjidnya kecil. Sekelilingnya banyak orang Nasrani. Orang muslim sedikit. Maka supaya jamaahnya ramai, pengurus masjid punya kiat menjemput jamaah ke rumah. Ya, seperti jamaah tabligh tuh datang ke rumah-rumah, ya, dijemput. Ini pengurus masjid menjemput ke rumah pakai mobil. Dijemput pakai mobil.
Dijemput subuh, nanti habis sholat kasih sarapan pagi. Dijemput zuhur, nanti dikasih makan siang. Dijemput maghrib, dikasih makan malam. Sehari jamaah dikasih makan 3 kali sehari. Ya. Dari satu masjid, dari satu mobil, sekarang Masjid Pontianak itu Masjid Kapal Munzalan sudah punya 30 lebih mobilnya dari wakaf kaum muslimin. 3 diantaranya mobil Alphard. Ada yang menyumbangkan 3 mobil Alphard. Untuk apa? Untuk menjemput jamaah sholat, Pak. Pakai mobil Alphard, bukan menyebut presiden, Pak. Bayangkan, oh enak ya mobil Alphard ya. Jemput. Bahkan mobil Alphard ini boleh dipinjam untuk urusan jamaah, pribadi jamaah. Misalkan jamaah mau menyambut keluarganya ke bandara, boleh pakai mobil Alphard ini. Bayangkan, Pak. Kenapa? Mobil ini milik umat, bukan milik pengurus. Nah, kira-kira masjid ini, Pak, bisa enggak menjemput jamaah? Sudah ada mobil masjid, Pak? Ambulan. Jemput pakai ambulan. Itu lebih bagus lagi, Pak. Jemput pakai ambulan, bunyikan sirinnya. Supaya orang minggir. Supaya enggak masbuk. Ya. Ya. Kalau perlu ada mobil jenazah, keluarkan mobil jenazah, jemput. Pak, masjid ini kalau tidak salah dalam setahunnya mengadakan pelatihan 2 kali. Namanya PMB, pelatihan masjid bilioner. Gimana supaya masjid itu masjid yang kaya, ya. Jamaahnya makmur. Jamaahnya bukan penerima zakat saja. Dari awal jamaahnya penerima zakat, akhirnya jamaahnya pemberi zakat. Ya. Caranya bagaimana? Itu tadi dilayani umatnya. Ya. Yang tidak punya modal usaha dipinjami modal usaha. Ya. Yang tidak ada biaya sekolah anaknya dari SD sampai sarjana, masjid yang menyekolahkan. Masjid buka 24 jam. Disediakan internet gratis, wifi gratis untuk para pemuda. Ya. Masjid 1 juta pemuda di Sukabumi. Apa yang terjadi? Masjid itu kalau ada jamaah yang tidur di masjid dikasih bantal, Pak. Dikasih bantal. Jamaah tiduran di masjid dikasih bantal. Dikasih kasur gulung itu. Atau makanya mohon maaf, Pak, saya kalau melihat masjid ada tertulis dilarang tidur, saya benci nengok masjid yang begitu itu. Ya syukur dan turunkan, Pak. Oh enggak ada, alhamdulillah. Ini dapat bocoran apa kali itu? Ya, itu, Pak. Gimana supaya masjid ini betul-betul umat merasa ini masjid milik Allah itu loh. Tempat dia berteduh. Tempat dia mengadu. Masjidlah tempat yang satu-satunya yang dapat menenangkan jiwanya, Pak Ibu sekalian. Karena orang miskin tuh tidak punya rumah, kadang mau ngungsi entah kemana-mana dia. Atau kalau tidak boleh tidur di masjid, seperti masjid yang lainnya, dibuat penginapan gratis. Karena halaman masjid luas nih. Masya Allah, luas halaman masjid. Buat penginapan gratis. Ya. Masjid Jogokarian, Pak, orang yang tidur di situ dikasih batas selama 3 hari. Boleh tidur di situ selama 3 hari gratis. Ya, dikasih makan selama 3 hari. Ya, ditanya setelah 3 hari, pengurus bertanya, nih Pak, selanjutnya Bapak mau kemana? Rupanya Bapak ini merantau, mencari keluarganya, nggak ketemu alamatnya, ya akhirnya apa? Uang habis, tempat berteduh nggak ada, menumpang di masjid, ya sama pengurus. Sekarang bagaimana? Bapak mau terus cari keluarganya atau pulang kampung? Mau pulang kampung, Pak. Nah, tiketnya dibelikan sama pengurus masjid. Dibelikan tiket gratis pulang kampung, Pak. Ditambah uang saku. Jadi kalau dapat macam masjid-masjid ini, Pak, ada namanya rumah apa tuh namanya? Rumah singgah. Rumah singgah bagi para musafir, Pak. Itu baru masjid yang betul-betul melayani umat. Itu masjid milik Allah. Masjid Al-Falah di Sragen, Jawa Tengah. Benar-benar dibuatnya rumah makan di halaman masjid, Pak. Tapi apa? Rumah makan gratis. Siapa saja boleh makan di situ. Mau orang Islam, mau orang Cina, Konghucu, mau orang Kristen, boleh makan. Bayangkan, Pak. Akhirnya apa? Dari kegiatan itu, orang-orang kaya melihat kegiatan masjid dari online, di internet. Akhirnya apa? Orang-orang kaya di mana-mana tuh menyumbangkan uangnya ke situ, Pak.
Rata-rata masjid yang begitu itu miliaran infak tiap bulannya, Pak. Ya. Dan itu untuk kesejahteraan jamaah. Bukan, mohon maaf ya, bukan ganti karpet, bukan buat menara, bukan ganti cat, buat ganti ini, buat ganti itu, enggak, Pak. Untuk umat sekalian. Alhamdulillah fasilitas masjid kita sudah cukup, ya. Halaman sudah cukup. Nah, tinggal bagaimana? Fisik masjid sudah kokoh, sudah gagah. Bagaimana mental jamaah masjidnya yang kita persiapkan, terutama mental para pemuda. Maka ada 8 strategi agar jamaah subuh bisa ramai seperti jamaah sholat Jumat. Karena waktu yang panjang, Bapak sekalian, saya berikan satu contoh saja. Agar pengurus masjid punya inovasi apa itu? Buat program mabit. Apa mabit? Malam bina iman dan takwa. Setiap malam minggu, anak pelajar, pemuda, remaja bawa tidur di masjid. Malam minggu tidur di masjid. Ya, apa kegiatannya? Sehabis sholat isya baca Quran, tahsin, tajwid, istirahat, kasih kopi, kasih teh, kasih snack. Kemudian anak-anak pemuda sekarang, Pak, karena udah canduan handphone ini, terutama anak yang candu handphone, main game-game ini ya, saya beri batasan. Mereka tidak bisa disuruh tidur jam-jam 8, jam 9, tidak bisa tuh. Udah kecanduan, akhirnya bagaimana? Boleh kalian main game di masjid, nonton YouTube di masjid, tapi jangan yang sembarangan di gamenya. Jangan sembarangan ditonton. Itu saya kontrol, Pak. Boleh main sampai jam 12 malam. Jam 12 malam nggak ada cerita. Kumpulkan handphonenya, masukkan dalam Tupperware. Saya simpan dalam kamar. Saya tidur bersama anak-anak di masjid, Pak. Ya, remaja dari SD, SMP, SMA, yang putus sekolah, yang niat, yang isap-isap kaleng dan segala macamnya, yang kena narkoba, saya bawa tidur di masjid. Di Sianok, Bukit Tinggi, Pak Ibu sekalian. Ya. 100 lebih remaja terkumpul, Pak Ibu sekalian. Ya. Jam 12 malam tidur, jam 3 bangun sholat tahajud. Anak itu, Pak, preman-preman itu, jangankan sholat tahajud, sholat 5 waktu aja enggak. Diajak sholat tahajud, Pak, menangis terisak-isak preman-preman itu, Pak. Tersentuh hatinya. Apa kata mereka? Selama ini Ustaz, orang masjid melihat kami buruk saja. Anak sekarang nakal, anak sekarang begini, anak sekarang begitu. Tapi mereka tak pernah menyentuh hati kami. Aku cerita orang kau, Pak. Cerita mereka nih, baru Ustadz yang bisa buat begini caranya. Baru Ustadz yang bisa bawa anak-anak remaja, preman-preman ke masjid. Nah, tolong Ustadz, jangan tinggalkan kami, Ustadz. Kalau boleh Ustadz tinggal di Sianok nih. Sampai mereka carikan rumah untuk saya, Pak. Ya, tapi tidak jadi karena ketika itu orang tua saya masih ada, kena gangguan mata, dan di Sianok itu rumahnya berjenjang-jenjang. Jadi sulit, jadi saya nggak tinggal di situ. Ya, akhirnya senang orang rantau, semua remaja itu diberikan baju jubah semuanya. Remaja itu diberikan baju jubah semuanya. Ya, sebelum corona, anak-anak itu dibawa wisata, 6 bis gratis, ya dibawa wisata, Pak Ibu sekalian. Ya, 100 lebih, Pak, remaja masjid bisa dikumpulkan. Bapak tahu Masjid Kabal Munzalan berapa remaja pemudanya, Pak? 1.500 pemuda, Pak. Remaja masjid 1.500. Pak Ibu sekalian. Pertanyaannya, mereka bisa, kenapa kita tak bisa? Hah? Pertanyaannya, mau ndak kita begitu? Nah, kata orang Minang, basamo mangko manjadi. Bersama kita. Ini bukan tanggung jawab pengurus saja. Ini juga tanggung jawab jamaah. Pengurus mengkoordinir. Jamaah yang punya masukan pikiran, berikan masukan. Jamaah yang punya hartanya, sumbangan hartanya. Ustadz, ini ya Pak Pengurus, Pak Zamzam. Ini saya tanggung untuk sarapan pagi gratis setiap irid. Ya, lontong, ketupek kulit tunjang, teh talua. Gue yakin Rami surau ko jua-jua sedunia. Ya, ketupek kulit tunjang. Ya, nah, tapi juga tunjang sebananya, kaki sebananya. Bisa lihat. Yang kaya-kaya tuh, yang punya uang rumah sewa, rumah ruko, tanah segala macam, ya, berpetak-petak ruko. 1 bulan 1 ruko khusus untuk masjid disumbangkan. Ya, rumah ada 5, jual 1. Hasilnya apa? Untuk masjid. Ya, untuk apa? Untuk mental jamaah masjid. Gimana supaya jamaah itu rindu ke masjid? Karena memang Pak, iman kita kan berbeda-beda. Ada orang yang hatinya perlu disentuh dengan kelemah lembutan, dengan belas kasihan, dengan belayan. Ya,
Ada memang yang hadir ke masjid hanya betul-betul karena cinta kepada Allah, tapi ada yang belum terpanggil. Maka dibuatlah trik-trik bagaimana supaya hati mereka lambat laun terpanggil untuk datang ke masjid. Ya. Masjid lain bisa, kenapa kita tak bisa? Tadi saya ceritakan masjid sejuta pemuda, Pak. Selain jamaah dikasih bantal ketika tidur, dikasih kasur gulung, juga jamaah yang santai-santai itu dikasih kopi ala kafe, Pak. Kopi ala kafe. Kopi yang betul-betul biji kopi yang baru di blender, ya, dikasih kepada jamaah masjid yang santai-santai. Kopi ala kafe, Pak. Sampai tamu-tamu dari Malaysia itu datang penasaran melihat masjid itu. Masjid Sejuta Pemuda Sukabumi, ya. Nah, pertanyaannya, mari kita ciptakan masjid kita ini, Masjid Mujahidin ini, masjid tempat bergantungnya hamba-hamba Allah, karena ini rumahnya Allah, tempat dia mengadu, tempat dia berpasrahkan diri, tempat dia mencari ketenangan. Inilah rumah Allah. Dan kalau sekiranya pengurus bisa memfasilitasi itu, niscaya pengurus akan menjadi ahlullah, keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya dengan kebersamaan kita. Ya. Insyaallah Bapak Ibu sekalian, coba dibuat program mabit malam bina iman dan takwa, paling tidak sebulan sekali dulu coba buat. Ya. Berapa yang hadir, dikoordinir insyaallah, atau diiringi dengan film nobar, nonton bareng, ya, bukan olimpiade nontonnya, tentang Al-Fatih, tentang Salahuddin Al-Ayyubi, ya. Di Pak Ibu sekalian ada 8 strategi agar jamaah subuh bisa ramai seperti jamaah sholat Jumat. Salah satunya itu saya berikan tadi tips untuk ngurus masjid, buat kegiatan mabit malam bina iman dan takwa untuk pelajar, remaja, pemuda dan kaum muslimin yang ingin iktikaf di masjid malam minggu. Masyaallah muslimin rahmatullahi Allah, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf, bukan maksud hati ingin menyinggung perasaan, bukan pengajian yang keras. Karena apa? Karena kita ini di zaman akhir zaman Bapak Ibu sekalian. Yang baik dipandang orang buruk, yang buruk dipandang orang baik. Yang pengkhianat diberikan amanah, yang jujur malah dikhianati. Ini akhir zaman Bapak Ibu sekalian, ya. Orang kafir tidak pernah berhenti memerangi kita, maka kita pun harus tidak berhenti untuk memikirkan bagaimana menyelamatkan akidah umat. Mari saya harapkan kita bersatu para jamaah sekalian. Mohon maaf, baik yang berjanggut dengan tak berjanggut, baik yang berjubah dengan tak berjubah, baik yang pagi kunut dengan tak pagi kunut. Mari satukan barisan kita. Jangan kita berpecah belah, ya. Jangan kita berpecah belah hanya karena masalah kunut, masalah jenggot, masalah jubah, masalah bismillah, ya. Sementara orang kafir bersatu untuk menghancurkan kita. Kita berpecah belah saja. Makanya akhirnya bagaimana? Yang satu celah sana, yang satu celah sini, yang satu tahzir sana, yang satu tahzir sini, yang satu bubarkan pengajian, yang satu bubarkan pengajian. Masya Allah. Hari ini Pak, aliran sesat dilindungi, ya, pemahaman yang benar malah dilarang Pak Ibu sekalian. Itulah akhir zaman, ya. Semoga Allah lindungi kita, Allah berikan naungan kepada kita untuk senantiasa berada di jalan yang lurus, ya. Semoga kiranya di Masjid Al-Mujahidin ini kita bisa beramal bersama, ya, bisa berpikir untuk kemajuan umat. Semoga kiranya di masjid ini kita berkumpul, semoga kita reuni di firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada Bapak Ibu sekalian saya mohon beri maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.